Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena walaupun minggu lalu kita banyak kesibukan untuk menjayakan kita punya ulang tahun gereja, tapi saya tengok pada pagi hari ini semua muka-muka yang berseri, muka-muka yang bersuka cita karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan dan juga karena kesatuan hati kita di tempat ini sehingga kita dapat menjayakan ulang tahun gereja kita di tempat ini yang ke-15. Haleluya. Walaupun semua masih dalam kepenatan, tapi itu tidak menghalang kita datang untuk beribadah pada pagi hari ini, bersekutu bersama jemaat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Tanpa kita membuang masa, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan jiwa kita untuk memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan perlindungan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini karena kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua itu karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan yang masih kami rasakan sehingga pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus, membawa setiap pujian syukur kami karena hanya Engkau Tuhan yang kami puji, yang kami sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus.
Seberapa kami yang ada Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa, bahwa Engkau Bapa yang selalu setia menjaga kami, selalu setia memelihara kami, sehingga Bapa di surga pada pagi hari ini, umat-umat-Mu Tuhan yang datang pada pagi hari ini, yang datang Tuhan berbagai Tuhan. Yesus, haleluya, beban Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memulihkan setiap anak-anak-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa pemulihan hanya daripada Engkau Bapa, memulihkan hati yang sakit, hati yang terluka Tuhan, Engkau balut dengan kasih-Mu ya Bapa di surga. Terpujilah Engkau Bapa pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan Yesus untuk masuk di dalam ruang puji-pujian. Tuhan, kami berdoa Bapa, Engkau bertata Tuhan di atas puji-pujian pada pagi hari ini, karena kami percaya Tuhan bahwa di dalam pujian Engkau hadir, di dalam pujian Tuhan Engkau hadir. Itu sebabnya Tuhan pada pagi hari ini, setiap kami yang datang Tuhan, bukan Tuhan Yesus kami datang dengan diam-diam, tetapi kami mau datang Tuhan, menyatakan kasih kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dari awal ibadah kami pada pagi hari ini, pertengahan sehingga selesainya Tuhan, nama-Mu Tuhan yang ditinggikan, nama-Mu Tuhan yang dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ruangan ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus Allah yang bekerja di tempat ini, baik Tuhan Yesus yang dari depan sampai ke belakang. Biarlah nama-Mu Tuhan yang kami puji, yang kami sembah. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita datang ke baiknya Tuhan dengan hati kita yang bersyukur. Haleluya. Datanglah sebaiknya dengan hati bersyukur, berjalan belasara
terus puji Dia. Haleluya. Dari hari ke hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Dia selalu baru selamanya dicurahkan bagi jemaat di tempat ini. Dari hari ke hari kau pernah terbatalkan, berkatmu turun
kita mau ucapkan sesuatu kepada Yesus. Apa kabar jemaat Tuhan? Lebih kuat lagi. Apa kabar jemaat Tuhan? Luar biasa. Mari kita besarkan Tuhan kita, amin. Mari kita puji Dia dengan sorakan, dengan teriakan, dengan sorak-sorai ke depan Allah. Mari kita besarkan Tuhan kita, Yesus adalah Raja. Dia Tuhan yang hebat. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu lewat keajaiban dan kekuasaan Tuhan. Maka ibadah kami pada pagi hari ini sempurna. Karena Yesus ada di tempat ini. Terima kasih. Kau berkata Engkau membentuk kami serupa dan segambar dengan Allah dengan tujuan, yaitu memuji dan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ini kami datang kepada Bapa yang mencipta kami. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila
kami yang sebenar, ibadah kami yang sebenar adalah ketika seluruh hidup kami menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya Bapak, kami berdoa karena ini menjadi kerinduan Tuhan. Ini menjadi kerinduan Tuhan, yaitu memberi ibadah yang benar. Maka pagi hari ini Bapak, kami mempersembahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Tuhan. Kuduskan semuanya, sehingga kami benar-benar menjadi penyembah yang benar menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau bersama hamba berkata-kata dari awal hingga berakhirnya. Biar firman yang diberitakan benar-benar menjawab segala kebutuhan kami. Kemuliaan, hormat bagi Yesus dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Oke, puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam, dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Seperti dikatakan oleh pemimpin pujian kita dalam kata pembukaannya, bahwa karena jemaat cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, walaupun masih kelihatan muka-muka yang letih, karena minggu lalu kita sibuk, kita habis-habisan untuk mempersiapkan diri dalam merayakan ulang tahun gereja kita di tempat ini. Namun hal itu tidak menghalangi jemaat datang pagi hari ini untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Oke, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya beritahukan di sini kepada semua jemaat bahwa yang sudah dibaptis, ya, catat itu sebagai hari ulang tahun rohani kamu di dalam Tuhan. Amin. Jadi siapa-siapa yang dibaptis, nanti kita akan ucapkan kepada mereka selamat ulang tahun rohaninya di dalam Yesus Kristus. Oke, jadi diminta kepada jemaat bagi yang sudah dibaptis supaya apa, melengkapi butir-butir tentang nama lengkap supaya apa, 2 minggu dari sekarang semua yang sudah dibaptis dan diserahkan akan segera memperoleh sijil baptisan dan sijil penyerahan. Oke, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita segera siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan buat satu pengakuan kepada firman seperti yang selalu kita buat. Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat 11 dikatakan begini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya sabar dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jemaat 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Mari katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita segera membuka firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. 1 Timotius 4 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Dan kalau jemaat sudah menemukan ayat ini, dan memang kita sudah temukan ayat ini karena sudah terpampang di hadapan jemaat. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
bertitik tolak daripada firman yang kita sudah baca bersama-sama pada pagi hari ini, saya akan memberi tema firman Tuhan apa? Tema firman Tuhan hari ini adalah mengenal iman yang sehat. Mengenal atau memahami iman yang sehat. Kalau ada iman yang sehat, pasti ada iman yang tidak sehat. Dan sudah tentu jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bagi yang sudah mengenal Yesus Kristus. Karena apa? Pengenalan kita kepada Yesus Kristus membuat kita memiliki dasar iman yang sehat, ya. Iman yang sehat, iman yang baik, iman yang murni, iman yang memberi pengharapan. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus, saudara. Berbicara tentang iman yang sehat itu boleh berarti bahwa iman kita bertumbuh dari hari datang kepada hari dalam pengenalan akan Yesus Kristus, ya. Iman yang sehat itu juga berbicara tentang bagaimana kita bertumbuh dari hari datang kepada hari dalam karakter Tuhan, ya. Iman yang sehat juga itu, saudara kasih Tuhan, adalah iman di mana kita mampu menghadapi semua cabaran tantangan hidup dan semua cabaran tantangan hidup yang Tuhan izinkan hadir di dalam hidup kita, itu tidak membuat kita runtuh atau meninggalkan Tuhan, ya. Iman yang sehat itu adalah iman, saudara yang kasih Tuhan, yang senantiasa membangun hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar 5 ciri-ciri iman yang sehat. Ya, saudara kasih Tuhan, ada 5 ciri yang menandakan, yang dimunculkan dalam firman Tuhan, ya, yang berbicara tentang iman yang sehat. Nah, apa yang pertama jemaat yang dikasih Tuhan? Iman yang sehat adalah iman yang tidak mudah apa? Murtad. Iman yang sehat adalah iman yang tidak mudah murtad. Nah, kita baca ayatnya di dalam pasal keempat ayat 1 sampai ke 4. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh itu, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cat mereka. Terus, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan, makanannya diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ya, iman yang sehat itu adalah iman di mana mampu bertahan terhadap goncangan, mampu bertahan terhadap apa? Ajaran-ajaran yang tidak benar, sehingga dia tidak murtad dan meninggalkan Yesus Kristus. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di media sosial, ya, hal ini salah satu tantangan bagi gereja. Karena apa? Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebagian orang yang sudah diberkati hidupnya oleh Tuhan, ya, waktu kecil, waktu remaja, waktu masih susah, saudara yang kasih Tuhan, hidupnya sangat bergantung kepada Tuhan. Cintanya kepada Yesus tidak ada masalah. Begitu luar biasa. Di mulutnya selalu Yesus, Yesus, Yesus. Tapi hari ini kita melihat, saudara, ketika Tuhan bawa kepada puncak kejayaan, puncak keberhasilan, disitulah kita lihat banyak anak-anak Tuhan sudah mulai meninggalkan imannya, berpaling daripada apa? Yesus Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau saudara lihat di YouTube, ada banyak anak-anak Tuhan di sana yang dulunya hebat-hebat di dalam Tuhan,
Tapi sekarang ini kita sudah lihat nama sudah berubah. Kemudian tuh saudara kasih, tempat penyembahan dia ya sudah berubah ya. Ruangan tempat ibadah dia sudah berubah, bentuk tempat dia beribadah sudah berubah dan segalanya berubah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus ya, jika hal ini ya terjadi dan jika hal ini sedang menjadi pergumulan gereja, tantangan gereja, jangan heran. Karena apa? Alkitab sudah mengatakan menurut ayat ini bahwa pada akhir zaman banyak orang akan menjadi apa? Murtad. Jadi senjata setan adalah membuat saudara dan saya berpaling daripada Yesus Kristus dengan segala tawarannya yang menarik. Tapi ingat firman Allah berkata bahwa hidup itu nanti berarti, hidup itu nanti bermakna bila kita ada ya di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam hidup kita. Hidup itu akan bermakna jika benar-benar ya hubungan kita dengan Yesus, saudara kasih Tuhan, senantiasa berjalan dalam hubungan yang erat dan intim. Namun demikian Alkitab mengatakan bahwa setan dengan segala perjuangannya dia akan berusaha menyesatkan atau memurtadkan anak-anak Tuhan ya, di mana dulunya percaya kepada Yesus tapi kemudian dia akan meninggalkan Yesus, sudah mengalami kebaikan Tuhan, sudah mengecap kebaikan Tuhan, tapi dia akan tinggalkan Yesus hanya karena hal-hal sepele, hanya karena tipu daya daripada setan. Itu sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan. Karena ayat ini bahwa di waktu-waktu kemudian, ya, di waktu-waktu akan datang, di akhir zaman, Alkitab mengatakan, inilah yang akan terjadi di kalangan orang-orang percaya. Tapi ingat, saya katakan bagi hari ini, bahwa hanya orang yang tidak sehat imannya, hanya orang yang tidak sehat imannya, saudara kasih Tuhan, yang akan meninggalkan Tuhan. Sejauh saudara dan saya sehat imannya, ya, sejauh ya saudara dan saya sehat imanmu, sehat iman kita di dalam Yesus, Alkitab mengatakan tidak ada yang boleh memisahkan kita dari Yesus Kristus. Roma 8 ayat 35 sampai 38 mengatakan begini, apakah yang akan memisahkan kita daripada Tuhan? Apakah melalui ketelanjangan? Apakah melalui penganiayaan? Apakah melalui kematian dan lain sebagainya? Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang boleh membuat saudara dan saya berpisah dengan Yesus, meninggalkan Yesus, murtad dari Yesus, jika saudara dan saya memiliki iman yang sehat. Amin. Jadi iman yang sehat salah satu yang Tuhan tuntut di dalam hidup kita, dan jadikan semua itu menjadi perjuangan kita. Selama hubungan kita dengan Tuhan sehat, selama kehidupan kita memuliakan nama Tuhan, selama saudara kasih Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan berjalan dalam keharmonisan, Alkitab mengatakan namanya murtad itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi bagi orang-orang yang sudah murtad itu, karena apa? Di dalam hidupnya sudah ada penyakit rohani, sudah ada kuman, bakteri-bakteri rohani yang tanpa disadari, namun kemudian penyakit itu akan membawa malapetaka, akan membawa kebinasaan kepadanya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang sehat ini jadikan sebagai satu kerinduan kita. Nah, ingat bahwa iman yang sehat itu akan diserang oleh ajaran-ajaran sesat. Supaya apa? Iman saudara menjadi rusak. Iman saudara ya dijangkiti oleh bakteri-bakteri rohani yang tidak sehat. Nah, hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, kita lihat bahwa ajaran sesat itu berkembang
di mana-mana. Nah, saya katakan jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa sekarang ini kalau kita ambil contoh saksi Yehova, sudah ada Alkitabnya sendiri. Jadi ketika saudara yang kasih Tuhan yang menemukan kitab dari saksi Yehova, langsung tutup jalan kepada ajaran ini dan jangan sekali-kali membukanya. Ada lagi ajaran seperti ajaran Mormon, saudara kasih Tuhan. Ajaran ini ya juga punya Alkitab, tetapi Alkitabnya berbeda dengan Alkitab yang kita miliki karena ada tambahan di dalamnya. Nah, ajaran yang ditambahkan di dalamnya itu bukan dari Tuhan, tapi diilhami oleh hikmat-hikmat manusia. Dan di belakang hikmat-hikmat manusia ini adalah setan. Itu sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena bukan kita selalu bersama dalam 24 jam. Saudara dan saya belajar dewasa di dalam Tuhan, bahwa mengikuti kebenaran yang sesungguhnya, memelihara kebenaran yang sesungguhnya yang kita sudah temukan di dalam Yesus Kristus, itu sangat berat dan dituntut dari saudara untuk memeliharanya dengan semua kemampuan yang ada pada kita. Supaya apa? Iman yang kita miliki adalah iman yang murni kepada Tuhan. Tidak ada kesesatan di dalamnya. Karena hari-hari ini setan akan meracuni iman kita itu melalui ajaran-ajaran sesat. Untuk itu saudara dan saya harus menutup diri ya kepada hal-hal tersebut. Nah, puji nama Tuhan. Mari kita lihat yang kedua ya, seperti apa iman yang sehat itu, saudara. Ya, yang kedua dikatakan menjauhi takyul dan dongeng. Nah, dikatakan dalam ayat yang ke-7, tetapi jauhilah takyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Dalam Alkitab mudah dibaca dikatakan begini, janganlah habiskan waktumu dengan dongeng-dongeng yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Sebaliknya, latihlah dirimu sendiri untuk hidup dengan benar dan menyenangkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang sehat imannya, orang yang imannya benar di hadapan Tuhan, Alkitab mengatakan saudara Tuhan, imannya itu harus dijaga dari apa? Dari apa? Hal-hal, dari ajaran-ajaran yang boleh meracuninya. Jadi orang yang sehat imannya itu, saudara kasih Tuhan, dikatakan di sini tidak mengizinkan, ya, tidak memberi peluang, tidak memberi kesempatan kepada apa? Ajaran-ajaran yang bersifat takyul dan dongeng hadir di dalam hidupnya. Nah, jemaat dikasih Tuhan, apa itu takyul dan dongeng? Takyul dan dongeng itu berbicara tentang sesuatu peristiwa, sesuatu cerita, saudara-saudara, yang tidak ada dasarnya, ya. Bila dikaji secara ilmiah, saudara yang kasih Tuhan, tidak ada dasarnya, ya. Sukar dibuktikan secara ilmiah. Namun, tahukah saudara kasih Tuhan, takyul yang dongeng ini, ya, adalah senjata yang mematikan, yang dibuat setan untuk merusakkan iman anak-anak Tuhan. Coba kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 7. Janganlah habiskan waktumu dengan dongeng-dongeng yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Sebaliknya, latihlah dirimu sendiri. Ya, 2 Timotius 4 ayat 3-4 dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari ajaran yang sehat, dari ajaran yang benar, dan membukanya bagi dongeng. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini, ya, setan tahu, ya, iblis paham betul untuk meracuni iman kita, saudara yang kasih Tuhan, ya, dia akan menggunakan dongeng atau takyul, saudara kasih Tuhan,
hadir di dalam keimanan kita sehingga iman kita tercemar. Ya. Saudara kasih Tuhan, ya, berkali-kali kalau Menteri Kesehatan khususnya musim hujan atau musim kemarau, saudara selalu diingatkan hati-hati ya dalam meminum air. Ya, carilah air yang bersih. Karena apa? Di masa-masa seperti ini kadang-kadang air sudah ada keracunan di dalamnya. Jadi menjaga yang murni itu, saudara kasih Tuhan, itu merupakan satu perjalanan di dalam kita. Karena apa? Akan ada racun-racun hadir untuk membahayakannya, untuk merusaknya. Nah, demikian juga iman kita di dalam Yesus Kristus, saudara kasih Tuhan. Kebenaran yang kita dengar setiap minggu, kebenaran yang kita dapatkan dari firman Tuhan adalah kebenaran yang murni, tulus, dan datangnya daripada Tuhan. Tapi setan tidak akan berhenti ya meracuninya dengan apa? Membuat cerita. Dengan membuat cerita yang menarik seperti apa? Dongeng-dongeng dan takyul. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, saya pernah melihat di YouTube, ya, ini terjadi di suku saya, suku Toraja. Saudara kasih Tuhan, di Toraja itu sekarang sedang dikembangkan, ya, pelancongan secara besar-besaran. Ya, karena daerah Toraja itu daerah pelancongan, daerah pariwisata, ya. Saya sudah lama tidak pulang ke Indonesia, jemaat yang dikasih Tuhan. Rindu sekali pulang, tapi ya mimpi belum menjadi kenyataan. Tapi saudara kasih Tuhan, saya lihat dalam YouTube terjadi kemajuan yang luar biasa di bangsa kami ini. Ya, dulu tidak ada airport, tapi sekarang sudah ada airport. Ya, airport. Saudara kasih Tuhan, dulu susah untuk menemukan kereta di kampung, tapi sekarang ini sudah kereta di kampung. Nah, jemaat kita yang sudah meninggalkan kita pulang ke kampung Toraja siapa? Kereta, saudara. Dia itu walaupun di kampung tapi punya kereta sendiri. Hebat kan? Jadi ada kemajuan yang luar biasa. Nah, ini dalam sudut positif, tapi dalam sudut negatif, saudara juga ada kemajuan yang boleh merusakkan iman orang percaya. Karena apa? Itu pemerintah katakan semua budaya dulu yang pernah tenggelam, ya, itu harus dibangkitkan kembali supaya para pelancong tertarik datang. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, salah satu yang dimunculkan ada ya praktik-praktik di mana itu diilhami oleh kuasa kegelapan, tapi mulai diangkat sekarang. Ya, saya lihat dalam YouTube, saudara kasih Tuhan, ya, bahwa seluruh orang Kristen itu di Toraja, hampir seluruh orang Toraja itu orang Kristen. Tapi dengan adanya arahan dari pemerintah, dikatakan budaya kita yang sudah tenggelam harus dibangkitkan kembali. Padahal saudara kasih Tuhan, dia tidak lihat bahwa ada budaya yang memang seiring sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ada budaya yang mesti harus dihapasmi karena di dalamnya mengandung unsur-unsur, ya, di dalamnya ada unsur-unsur pemujaan kepada berhala. Tapi saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ya, mulai hari ini, ya, saya lihat di dalam satu YouTube ada seorang bapak mengatakan, dia bilang sekarang ini ingat bahwa adat yang hadir di Toraja lebih duluan daripada kekristenan. Artinya itu dianggap lebih baik daripada kekristenan. Jadi sekarang saudara kasih Tuhan sudah diangkat dari gelap masuk kepada terang kerajaan, tapi saudara kasih Tuhan dibawa kembali lagi, ya, kepada kegelapan, dan itu mengerikan. Dan tahukah saudara yang dikasih Tuhan, setan bekerja melalui budaya-budaya yang dikira itu baik, tapi di dalamnya ada selipan, ya,
ada unsur-unsur penyembahan kepada setan. Dan inilah yang dikatakan firman Tuhan, sebagai anak Tuhan harus berhati-hati, harus waspada terhadap budaya di mana kita hidup. Jangan sampai itu meracuni iman kita, khususnya melalui apa? Dongeng-dongeng. Tahukah jemaat yang dikasih Tuhan? Jadi setiap suku apa saja di mana setan boleh menyusupkan, ya, menyelipkan, saudara kasih Tuhan, pekerjaannya melalui adat dan budaya. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lama ikut Tuhan, yang sudah lama kenal Yesus Kristus, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus hati-hati kepada budaya kita. Apa ini sesuai dengan yang kebenaran firman Tuhan, atau ada dongeng, ada takyul di dalamnya. Karena dua bagian ini, yaitu dongeng dan takyul, adalah saudara kasih Tuhan, ya, unsur-unsur yang diilhami oleh roh-roh jahat. Nah, seperti yang kita baca pagi hari ini, Alkitab mengatakan bahwa setan itu sangat licik, saudara. Dia bukan datang dengan muka yang menampakkan diri, dengan wajah yang menyeramkan, tetapi saudara kasih Tuhan, dia datang melalui keadaan untuk merusakkan iman yang murni yang saudara dan saya miliki di dalam Yesus Kristus. Untuk itu Alkitab mengatakan pagi hari ini, karena iman saudara adalah dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus, maka itu berarti otomatis iman saudara adalah iman yang tidak perlu diragukan lagi. Kita memiliki iman yang sehat, ada amin? Tapi tanggung jawab saudara dan saya adalah menjaganya supaya jangan diracuni dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Oke, mari kita lihat yang ketiga, saudara. Ciri yang ketiga daripada iman yang sehat itu apa, saudara? Dikatakan dalam 1 Timotius 4, 7b sampai 8. Dikatakan begini, latihlah dirimu beribadah. Latihan balani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin jemaat berpikir bahwa yang dimaksud ibadah di sini, inilah yang kita lakukan pagi hari ini, yaitu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan dengan firman Tuhan. Mungkin kita berpikiran bahwa ibadah yang dimaksud dalam ayat ini ibadah seperti itu. Salah, jemaat yang dikasih Tuhan. Ibadah yang dimaksud di sini karena dikatakan perlu dilatih. Ya, saya tidak perlu latih jemaat untuk bertepuk tangan, ya kan? Saya tidak perlu latih jemaat untuk menyanyi kepada Tuhan. Ya, untuk memimpin pujian di depan perlu. Tapi untuk saya latih jemaat, mari kita menyanyi, itu tidak perlu. Pujian sudah ada di depan kita, saudara tinggal menyanyikan. Nah, tetapi kenapa dikatakan dipakai latihlah dirimu beribadah? Itulah saya katakan bahwa ibadah yang dimaksud di sini bukanlah ibadah seperti yang kita lakukan, tapi ibadah yang dimaksud di sini yaitu saudara kasih Tuhan, perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Jadi ibadah di sini lebih menunjuk kepada apa? Perbuatan anak-anak Tuhan yang boleh memuliakan, yang boleh Tuhan ditinggikan. Ada aneh? Ya. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, kata ibadah tiga. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, ibadah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ketika hidup saudara membawa kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya, apakah senang hal itu kita pada hidup kita? Sudah tentu susah. Itu sebab di sini dikatakan latih dirimu beribadah. Nah, mengasihi itu saudara kasih Tuhan perlu latihan atau tidak? Perlu latihan atau tidak? Perlu. Saudara yang kasih Tuhan, taat itu perlu latihan atau tidak? Perlu. Saudara yang kasih Tuhan, berkorban itu perlu latihan atau tidak? Perlu.
Jadi itu sebabnya saudara kasih Tuhan, ya, hal-hal yang memuliakan, hal-hal yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan itu dikatakan Alkitab di sini itu perlu dilatih dalam hidup kita. Saudara, ya, saudara mengikuti latihan apa saja, ya, latihan di sekolah, latihan di tempat kerja, saudara, selalu kita salah. Tapi sudah kasih Tuhan, tujuan kita dilatih bahwa mungkin hari ini salah, hari ini gagal, tetapi ketika terus belajar, berlatih, maka akhirnya saudara kasih Tuhan, apa yang dilatih itu satu ketika akan kita kuasai. Nah, jadi apa yang dimaksud ibadah di sini kita itu dijelaskan lebih, ya, dalam ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena apa? Engkau muda. Jadilah apa? Teladan bagi orang-orang percaya. Nah, bayangkan saudara, yang dimaksud ibadah di sini adalah saudara dan saya menjadi teladan. Ya. Itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ketika saudara kasih Tuhan menjadi berkat bagi suami, menjadi berkat bagi istri, menjadi berkat bagi tetangga, menjadi berkat bagi gereja dan lain. Singkatnya, ketika Tuhan dimuliakan melalui hidup saudara, maka itulah ibadah. Nah, terus katakan dalam perkataan. Jadi teladan dalam apa? Perkataan. Tadi saudara kasih Tuhan, saya lihat ada perdebatan antara orang Kristen dan orang Islam. Ya, mereka sedang mempercakapkan imannya. Nah, ada satu anak muda, ya, berhadapan dengan satu anak muda, tapi anak muda yang satu ini dari agama seberang lebih dewasa orangnya, sementara lawan diskusinya itu adalah anak yang masih, saudara kasih Tuhan, usianya masih remaja. Jadi orang dewasa melawan yang kurang dewasa. Nah, apa yang terjadi jemaat jadi kasih Tuhan ketika waktunya, ya, saudara kita seberang ini berbicara tentang yang imannya, mulai dia makin hamun. Keluarlah semua perkataan yang ada di kebun apa? Binatang, keluar anjing, keluar apa? Kalau ayam masih dengar masih bagus didengar. Keluar harimau, keluar apa? Macam-macam. Terus dari pihak anak Tuhan ini, orang Kristen saudara, dia lebih muda dari dia. Tapi ketika dicaci maki begitu, dimakin hamun, direndahkan, dihina, saudara, dia tetap senyum. Nah, akhirnya apa? Para netizen komen di bawah. Disinilah kita lihat kualitas, ya, iman dari apa yang kamu percayai. Apa yang keluar di mulutmu menunjukkan bahwa seperti itu kualitas imanmu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ini anak Tuhan, saudara, walaupun dia makin hamil, dia tidak melawan. Dia selalu mengeluarkan kata-kata memberkati. Jadi saudara dikasih Tuhan, ketika orang buat pengadilan, penghakiman, orang tertarik kepada orang Kristen. Karena apa, saudara? Perkataannya memberkati. Sementara dari seberang sudah memakin hamil. Orang pun, ya, geli mendengar, marah mendengar. Masa orang seperti ini katanya beribadah, tapi perkataannya penuh dengan caci maki. Nah, saudara kasih Tuhan, perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati, perkataan yang mendorong saudara kasih Tuhan, itu juga adalah ibadah kita kepada Tuhan. Amin. Nah, kemudian jadilah teladan dalam tingkah laku, dalam perbuatanmu, ya, dalam kasihmu, ya, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, menjadi berkat, menjadi teladan di bagian-bagian ini, yaitu menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan itu adalah ibadah kita. Amin. Itu adalah ibadah kita kepada Tuhan.
Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang sudah memiliki ibadah yang benar, ibadah yang sehat, karena kita mengenal Yesus Kristus itu. Tapi Alkitab mengatakan lebih baik lagi jika ibadah kita itu dimanifestasikan, ditunjukkan melalui keteladanan hidup kita. Sehingga apa? Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Jadi sekali lagi jemaat yang dikasih Tuhan, sikap hidup kita yang membawa berkat, Tuhan dimuliakan. Alkitab mengatakan itu adalah ibadah kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat yang keempat, saudara. Iman yang sehat itu seperti apa? Iman yang sehat adalah iman yang dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Katakan dalam ayat ke-13, katakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kita lihat ya, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Mazmur 119 105, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Orang yang sehat imannya, saudara yang kasih Tuhan, membangun imannya di apa? Di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, apapun yang kita lakukan di sini, saudara, dasarnya firman Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kita lakukan di sini dan bukan berpandukan kepada firman Tuhan, saya sedang membawa jemaat kepada jurang kebinasaan. Itu sebabnya apapun yang kita lakukan harus bersumber, harus berdasar kepada apa? Firman Tuhan. Karena apa? Ajaran yang dia dasarkan di atas firman Tuhan, ajaran itu adalah ajaran kebenaran. Ajaran itu akan membawa kehidupan. Ajaran itu akan membawa kepada keselamatan. Ajaran itu akan memberkati banyak orang lain. Tapi tahu saudara kasih Tuhan, hari ini ya, kita sudah melihat banyak orang sudah mulai malas membaca Alkitab. Sehingga saudara kasih Tuhan, jangan dijadikan pedoman atau panduan hidupnya adalah filsafat yang adalah kata-kata mutiara yang mungkin kedengarannya baik kita dengar, yang kata-katanya baik kita dengar, saudara kasih Tuhan, tapi bukan bersumber daripada firman Tuhan. Dan Alkitab mengatakan setiap yang bukan dari Tuhan tidak akan bertahan lama. Semua yang datangnya dari Tuhan, bumi boleh berubah, keadaan boleh berubah, langit dan bumi boleh lenyap. Tapi saudara kasih Tuhan, semua yang datang dari Tuhan kekal adanya. Untuk itu saudara kasih Tuhan, apapun yang kita buat, Alkitab mengatakan dasarkan itu pada firman Allah. Karena itu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah pelita di dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat yang ke-5, saudara. Bagaimana ya mengenali iman yang sehat itu. Di mana dikatakan orang yang sehat imannya, saudara, memanfaatkan setiap karunia Tuhan ya yang Tuhan beri kepada dia di dalam hidupnya. Akan memanfaatkan setiap karunia dari Tuhan di dalam hidupnya. Dikatakan 1 Timotius 4 ayat 14 mengatakan begini, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua jemaat. Ya. Orang yang sehat imannya, saudara, tahu menghargai bahwa setiap kelebihan ya di dalam hidupnya itu adalah karunia Tuhan dan harus dimanfaatkan, harus difungsikan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Ada seorang pendeta sudah meninggal, namanya Petrus Agung, dikatakan saudara kasih Tuhan, dalam hidup kita ini ada banyak potensi yang Tuhan taruh.
Ada banyak potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Tetapi kebanyakan karunia itu sampai kita meninggalkan dunia, kita tidak pernah mempergunakannya. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, setiap kita yang lahir ke bumi ini, saudara kasih Tuhan, ada hal-hal yang lebih, ada hal-hal yang khusus, ada hal-hal yang spesifik di dalam hidup kita dibanding dengan orang lain. Ada amin? Apa saudara setuju bahwa setiap kita yang lahir punya kelebihan tertentu dibanding dengan orang lain? Kelebihan saya tidak ada pada Ibu Gembala, kelebihan dia tidak ada pada saya. Yang jelas, saudara, kita dicipta Tuhan secara khas dan diberi karunia secara khas, ya, secara khas di dalam hidup kita. Dan manfaat daripada karunia yang Tuhan beri dalam hidup kita, dengan Tuhan katakan, pakai itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini, saudara. Beberapa lama kita lihat ini tempat apa? Tempat meja apa, kantong persembahan, saudara. Saya lihat apa yang salah dengan benda ini? Oh, saya bilang begini, saya harus tutup lagi pakai peliot supaya cantik dilihat. Dan saya bawa ke tempatnya apa? Bapak Lius. Saudara-saudara, apa yang saya pikirkan lebih dari yang dia pikirkan lagi. Oh, ini yang terbaik. Dan saudara kasih Tuhan, inilah hasilnya kita lihat sekarang. Bagi saudara kasih Tuhan yang tidak punya karunia membuat ini, memang susah. Ya, Bapak Jos boleh buat ini? Pasti tidak kan? Tapi kalau ahlinya yang membuat, saudara, pasti menarik. Jadi saya tidak boleh, ya, saya tidak boleh di karunia yang ada pada Bapak Lius. Dan sebaliknya, kalau Bapak Lius khotbah di sini pun tidak boleh juga. Mungkin kalau seseorang khotbah, saudara, dia tidak akan datang lagi, kan? Ya kan? Sebab karunia saya adalah di bagian ini, mengajar firman Tuhan, yang memberitakan firman Tuhan. Karunia dia, saudara, di bagian ini, saya akan menggunakan keahlian saya untuk apa? Sesuatu di gereja. Amin. Jadi besok-besok Bapak Lius sudah pulang di Indonesia, tetap ada Bapak Lius di sini. Apa yang ada di sini, saudara? Itulah karyanya. Amin. Iya, siapa yang buat mimbar ini? Bapak Lius. Siapa yang buat itu? Bapak Lius. Amin. Ya. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sangat jelas di sini bahwa setiap kita punya kelebihan tertentu. Kita bersyukur kepada bendahari kita, ya, Ibu Elizabeth dan Ibu Rosna, saudara. Taulah perjalanan kawan kita di sini sakit tendang, tapi dua pribadi ini dipakai Tuhan sehingga jemaat yang dikasih Tuhan tetap, yang kita masih ada sampai hari ini. Itu karena berkat usaha dan perjuangan dari dua pribadi ini dalam mengatur keuangan, sehingga kita masih boleh, ya, melanjutkan pembayaran sewa gedung ini. Amin. Itu karunia pada mereka, ya. Tapi coba dikasih kepada orang, pasti baru 1 bulan dia pegang, dia bilang, ini sudah stres saya. Ini bukan panggilan saya. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan memberi karunia kepada kita, berarti orang, saudara, orang yang khusus di bagian itu. Amin. Orang spesial di bagian itu di hadapan Tuhan. Dan hanya saudara yang boleh melakukan pekerjaan itu. Orang lain tidak boleh melakukannya. Jadi itu sebabnya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita bangga sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa ada banyak potensi-potensi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Tapi yang menjadi masalah, yang sangat disayangkan, banyak potensi-potensi itu terkubur sampai sudah berjumpa Yesus. Tapi ingat saudara kasih Tuhan, apa kita mengatakan? Setiap talenta yang dikubur, setiap potensi yang dikubur, kita mengatakan satu ketika kita akan menghadap dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Ya, karena ada dasarnya dalam Alkitab. Orang yang dikasih 5 talenta, ada orang yang dikasih 3 talenta, ada orang yang dikasih
2 talenta. Ada orang yang dikasih 1 talenta. Yang dikasih banyak dan yang dikasih sedikit, sama-sama ya berharga di mata Tuhan. Hanya sudah dikasih Tuhan, kalau kita dikasih 1 dan tidak menghargai, maka itu yang menyedihkan nanti. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sudah dikasih Tuhan, supaya iman kita sehat. Ya, iman kita sehat di dalam Tuhan. Kenali apa potensi dalam hidupmu yang tidak ada pada orang lain. Bolehkah itu dikorbankan bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan? Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya tidak ada jemaat di sini yang tidak mengenal potensi ada di dalam hidupnya. Semua kita kenal. Mari hari ini, Bapa, apa yang aku boleh berikan? Melalui karunia ini aku boleh mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah izinkan kita hadir di bumi ini, nyata di bumi ini saudara, tanpa ada maksud Tuhan. Tapi sering maksud Tuhan itu gagal tergenapi oleh karena apa sudah kasih Tuhan, kita yang menghalanginya di dalam hidup kita. Tapi hari ini untuk membuat iman saudara siap bertumbuh, gunakanlah karunia-karunia apa yang Tuhan sudah tempatkan dalam hidup. Mari jemaat kasih Tuhan, kita bangkit berdiri dan datang kepada Tuhan. Iman yang sehat. Sama minta pujian untuk menyanyikan pujian penyembah kita yang telah dipilih tadi. Ya. Ya. Pujian dan syukur ku bawa padamu. Mari semua jemaat yang kasih Tuhan, kita bangkit dan membawa hidup kita di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi firman-Mu adalah firman yang ajaib, kata-kata yang ajaib, yang mengandung kekuatan untuk menghibur, kekuatan untuk menghadapi segala keadaan, kekuatan untuk mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan
firman-Mu yang kami sudah dengar pada hari ini. Tuhan Yesus, ibadah kami kepada Allah bukan saja melalui pujian yang kami angkat ke hadirat-Mu pagi hari ini, bukan saja tepukan tangan kami, tapi firman-Mu berkata, ibadah kami yang tidak kurang pentingnya adalah ketika Tuhan dimuliakan melalui ucapan kami, ketika Tuhan dimuliakan melalui apa yang kami buat. Itu sebabnya firman-Mu berkata bahwa apapun yang kami lakukan, entah dengan perkataan atau dengan perbuatan, biar semua itu Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini, Tuhan, untuk semua umat-Mu yang ada pagi hari ini, jika kami sudah memiliki ibadah yang benar di dalam persekutuan seperti yang kami alami hari ini, di mana kami mengenal Allah yang benar, kami menyembah kepada Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Tetapi Bapa, lebih penting juga, tidak kurang pentingnya juga, ketika kami keluar dari gereja ini, Engkau boleh dipermuliakan melalui tutur kata kami, melalui apa yang kami lakukan. Orang dunia sukar masuk di tempat ini. Itu sebabnya mereka tidak dapat menemukan dan mengenal Engkau. Tetapi Bapa Surgawi, Engkau telah menempatkan kami di berbagai tempat, di berbagai keadaan, supaya Bapa, di tempat itu orang mengenal Engkau melalui kehidupan kami yang menjadi berkat. Itu sebabnya Bapa Surgawi, Tuhan tolong kami, dan inilah yang berat, inilah yang sulit dalam hidup kami. Tetapi Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memilih kami. Tuhan sudah memisahkan kami dari dunia, sehingga Bapa Surgawi, kami adalah anak-anak Allah, keluarga anak-anak terang, keluarga anak-anak kebenaran, yaitu di dalam Yesus Kristus. Untuk itu Bapa, mampukan kami, kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga melalui perbuatan kami dimampukan Tuhan, dimampukan untuk mempermuliakan Engkau. Jika dalam bagian ini Bapa, kami jatuh bangun, itu wajar. Tetapi Bapa Surgawi, namanya saja melatih beribadah, namanya saja latihan, sudah tentu bukan terjadi, hasil bukan terjadi dalam sesaat, tapi itu perlu waktu, perlu kesabaran, perlu ketekunan. Sebabnya Bapa Surgawi, kiranya ibadah yang benar, ibadah yang memuliakan Engkau Bapa, Tuhan, kerinduan kami, supaya itu boleh kami realisasikan, boleh kami praktekkan dalam hidup kami dimanapun kami berada, sehingga Bapa, orang akan mengenal bahwa ada perbedaan orang di dalam Yesus Kristus dan orang di luar daripada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, yang kita bersyukur dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan berkati firman-Mu dalam hati anak-anak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan pada saat ini kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan saya serahkan kepada petugas yang Ibu Kolektif, Ibu Jenny, dia ada. Saya minta Ibu Cukina untuk berada di tempat ini. Mari jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapak. Bapak, kami sangat mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini akan beri kekuatan, beri kami jalan
yang terbaik, yaitu mengikuti Tuhan, memiliki iman yang sehat, memiliki ibadah yang sehat, melatih hati kami, melatih setiap pribadi diri kami beribadah kepada Engkau yang benar. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami, apapun tangan-tangan setiap jemaat-Mu yang hulurkan, memberi yang terbaik kepada Engkau Bapa. Berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, yang tetap setia mengembalikan milik Engkau, memberi hati yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau memberkati mereka Tuhan, agar setiap kesetiaan, ketaatan mereka memberi kepada Engkau berlipat ganda dan memberkati mereka ya Tuhan. Baik dalam pekerjaan, apapun usaha yang mereka kerjakan, semuanya berhasil, dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, Engkau siapkan setiap hati kami untuk memberi terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, walaupun benda dan keuangan yang mati ini Tuhan. Tapi kami percaya akan berkembang dan membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tolong kami ya Bapa, jemaat Tuhan di tempat ini, baik juga bendahara kami yang bijak mengelola keuangan. Tuhan, Engkau pakai dengan hebat dan luar biasa. Dan apapun keperluan, kebutuhan setiap tempat ini ya Tuhan, tempat kami beribadah, kami serahkan sepenuhnya di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, di mana selama 15 tahun Tuhan sudah kami membayar gedung, semuanya itu Tuhan pemeliharaan-Mu, semuanya dari hasil, semuanya dari Tuhan jemaat-Mu yang akan bertumbuh dan berbuah dan berhasil dalam pelayanan kami di tempat ini ya Bapa. Nah, semuanya itu biarlah semuanya persembahan kami berkenaan di hadapan-Mu. Kami siap memberi dengan hati yang bersukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dengan
Mari jemaat dan kita akan berdoa. Dan pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk suami daripada Ibu Martina. Beberapa minggu yang lalu sudah dipegang. Kita bersama ibu tersebut dalam pergumulan dan cabaran hidup yang dialami. Doa orang benar besar kuasanya. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain mengakhiri ibadah, pagi hari ini kami berdoa secara khusus untuk suami daripada Ibu Martina yang saat ini Bapak Surgawi sedang menjalani proses penyembuhan karena beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu telah menjalani pembedahan. Bapak Surgawi, Tuhan, kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, kuasa mujizatnya belum pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Itu sebabnya Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Bapak tersebut. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, biar kesembuhan yang pernah Tuhan Engkau nyatakan di bumi pada masa lalu kembali akan dialami oleh Bapak tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan inilah Bapa kebersamaan kami. Inilah tanda kasih kami kepada Bapa tersebut. Bahwa kami umatmu di sini sehat sejiwa membawanya ke hadapan Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi dengan mujizat-Mu, maka penyembuhan yang sempurna akan terjadi dalam diri Bapa tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sudah terlibat menjalankan perayaan ulang tahun gereja Tuhan pada minggu yang lalu. Ada sebagian kepenatan sehingga Tuhan belum sempat hadir pagi hari ini. Tapi Bapa Surgawi, apapun yang kami korbankan, apalagi itu Tuhan jika menuntut Tuhan keletihan, Bapa Surgawi, kami tahu itu baik di mata Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jerih payah kami tidak pernah sia-sia di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masih menghadapi perayaan Natal beberapa bulan dari sekarang. Itu sebabnya Bapa, anugerah mujizat-Mu terus kami butuhkan, terus kami rindukan bersama kami, sehingga Bapa, semua yang kami lakukan ini, kami tidak lakukan di dalam keinginan sendiri, kehendak sendiri, tapi semua kami lakukan di dalam kehendak dan pimpinan Roh Kudus. Sebabnya Bapa, persiapan umat-Mu dalam apa bentuk Tuhan berkati, sementara hamba-Mu yang akan datang pastoran bersama Tuhan rombongannya. Engkau Tuhan Yesus buka jalan dan semua hal rintangan Tuhan jauhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih dan umat-Mu sepanjang minggu ini dalam menjalankan tugas dan pekerjaan mereka, entah itu di rumah, di pejabat, di mana saja, karena penyertaan Tuhan akan bersama mereka. Sehingga Bapa Surgawi, lewat penyertaan-Mu kami boleh menghadapi masalah, tapi di situ kami melihat mujizat Tuhan. Lewat penyertaan-Mu kami boleh menghadapi peperangan, tapi kami akan melihat kemenangan daripada Tuhan. Lewat penyertaan-Mu Bapa, maka hal-hal yang mungkin Tuhan sukar sulit bagi kami, Tuhan menjadi mudah karena ada campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji termulialah nama-Mu. Mari jemaat datang tahan dan terima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada kali kedua. Dan mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menutup ibadah pagi hari ini. Kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan semua jemaat berkata, Amin.